Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Nanto di podcast Ngopi ala Jatkon. Ngobrol perkara iman. Ngobrol bukan sembarang ngobrol. Ngobrol untuk menyelesaikan perbedaan tanpa ada perselisihan untuk Islam rahmatan lil alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini tentunya kita podcast di luar studio, yaitu di kediaman Kiai Cak Warto. Alhamdulillah suasana yang sangat sejuk ya, suasana yang sangat menyenangkan hati, di mana pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol perkara iman dengan narasumber kita yaitu Kiai Cak Warto ya. Dan pada malam hari ini kita akan mengambil tema yaitu peran Torekoh dalam membangun karakter bangsa. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan, tentunya kan kita akan sapa narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah, berkat doa panjenengan sehat. Alhamdulillah sehat. Makin seger aja nih Kiai ini. Baik. Makin seger aja kayaknya. Resepnya apa Kiai ini? Dalam Resepnya apa makin seger aja ini? ya resepnya hati tenang, nggak banyak pikiran. Alhamdulillah, itulah salah satu perbincangan yang akan kita obrolkan pada malam hari ini, dan tentunya nanti akan bermanfaat khususnya bagi kita semua. Amin. Dan pada umumnya pada orang-orang yang ada di luar sana. Amin. Namun sebelum kita lanjutkan obrolan Kiai, berkenan untuk menyampaikan biografi Kiai. Moga Kiai. Baik. Sebelum kita lanjutkan obrolan, berkenan Kiai menyampaikan biografi Kiai, pendidikan di mana, istrinya berapa gitu loh. Oh gitu, biografi. Baik. Baik. Ya langsung atau? Silakan langsung Kiai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Yang kami hormati, kami muliakan pimpinan acara Ngopi ala Jatkon ya, Bapak Haji Ananto ya. Oke. Ya, Kang alhamdulillah. Nanto ya. Sudah terkenal itu, udah Wah, populer namanya, tapi alhamdulillah. baru ini alhamdulillah Allah takdirkan bisa bertatap muka langsung. Alhamdulillah Amin. sehat ya, awet muda. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fahru Roji Sidik, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para ikhwan Jam'iyah Ahlu Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang terkenal dengan singkatan Jatkon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, Amin. ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tentunya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta untuk menyampaikan biografi ini. Aku gemeter loh Ananto. Wih, tenan nih, deg-degan aku bingung. Bingung jawabnya, bingung Pak. Jadi Karena- biar gak penasaran ini. Iya, iya. Itu Ya sih. paham, saya paham. Baik, tetap saya akan sampaikan apa adanya tentunya. Tadi juga saya begitu diajukan permintaan untuk narasumber itu sama. Kayak diambil beledek kok. Lep gitu terus. Keringet dingin. Narasumber. Terus udah begitu pakai diminta biodata. Wah, nut-nutan dah semua. Ya, tak tulis apa adanya. Jadi nama dari kecil saya Suwarto, HP Suwarto Hadi Purnomo. Jadi Suwarto itu kata mbak saya, dikasih nama Suwarto itu, Su itu bagus, Su itu indah, Warto itu berita. Mantap. Menurut itu, karena kata mbah saya Asmo Kinaryo Jopo, nama itu mengandung unsur doa, jadi jangan sekedar bikin nama. Usahakan setiap orang memanggil otomatis mendoakan gitu.
Jadi Soeharto itu su indah, su bagus, Warto itu berita. Jadi harapan nanti kalau dewasa menjadi orang yang bisa menyampaikan berita-berita yang indah, yang baik-baik. Masya Allah. Terus Hadi Purnomo itu kan, Hadi Linuwe kalau orang Jawa itu. Purnomo itu seperti bulan tanggal 15. Jadi diharapkan nanti tumbuh besar itu gantengnya seperti bulan purnama gitu kira-kira. Penuh cahaya. Perlu cahaya, nggak tahu ya. Itu satu ya. Saya lahir di Kota Tuban, Pak. Tuban. Jawa Timur di pesisir Pantura. Jadi belakang rumah itu laut. Jadi saya dari kecil sampai sekarang nggak pernah ada mobil tinja masuk. Jadi plung langsung diambil ombak. Karena belakang rumah persis laut. Yang pernah ikut saya semua tahu. Nah, saya di Tuban 69 tahun yang lalu lebih kurang. Saya dilahirkan itu tanggal 18 Suro. Kalau orang Jawa bilang Suro, Pak, Muharram tahun 1378. 15 Suro. Suro, Muharram. Senin Legi. Harinya Senin Legi. Jadi lebih kurang 69 tahun, hampir 70 nanti. Di Kota Tuban. Kemudian istri saya alhamdulillah sampai sekarang ya bukan cuma satu sih, baru satu, tapi sudah dipanggil disuruh pulang. Jadi istri satu-satunya sudah disuruh pulang semua. Habis sekarang. Jadi SDMB lah status saya. Status duda masih baru. Nah gitu kira-kira. Anak saya 4. Cucu 6. Cucu 6. Alhamdulillah. Kemudian pendidikan terakhir ST, tapi tidak punya ijazah. Saya tuh belas nggak punya ijazah, SD aja nggak punya, TK juga nggak punya, belas nggak punya ijazah. Kemudian ditanya tentang pengalaman pondok pesantren, yo nggak punya karena emang nggak pernah pondok pesantren. Daripada saya ngakal-ngakal nanti saya bohong. Takutnya kalau ya bohong itu kan orang nggak tahu dibohongin. Kalau tiba-tiba nanti terbongkar kebohongan dan kepalsuan itu malunya kayak apa ya Pak ya. Nah sekarang ini kan udah canggih. Dia saya belum pernah mondok pesantren Pak Ustaz. Belas. Jadi kalau nanti saya bilang punya pengalaman mondok di mana ya nggak tahu. Belum pernah mondok. Hanya di kampung saya memang banyak pondok. Karena jarak 500 meter itu udah ada pondok. Ya, bahkan Langitan itu dekat dari saya. Nah. Kemudian tadi ditanya pekerjaan. Pekerjaan saya yang dikenal orang itu ledge worker. Penyambung. Ledge worker itu pekerja cahaya. Jadi kalau nggak ada cahaya saya nggak bisa kerja, Pak. Kalau istilah di proyek welder. Oh iya. Tukang las. Tukang las. Iya. Jadi saya pernah di Pertamina, di Aceh pernah saya. Saya punya pengalaman di Sandra dulu juga pernah, karena masih zaman GAM. Ya, sampai terakhir Kuanlas, makanya nggak usah kaget. Jadi ini Baitul Haddad, Bait Al Haddad itu ini, rumah besi. Ini dari lantai 1 sampai lantai 3 besi semua dan tidak ada apa arsiteknya tidak ada, pemborongnya tidak ada, tak lasi dewi. Ini lantai baru ini, tambahan sambungan. Lantai. Jadi besinya pun semua besi bekas. Sampai sekarang itu diamanati Allah suruh nampung bekas-bekas orang gitu. Ya, rongsokan-rongsokan lah gitu. Jadi yang rongsokan yang masih bisa diluruskan. Kalau masih bisa disambung-sambung apa buat prak piring, apa buat apa gitu ya. Alhamdulillah saya diamanati itu. Ya, yang putus-putus ya disambung gitu. Namanya juga tukang las. Ini jadi bangunan ini 3 lantai alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian profesi ya welder. Kemudian pengalaman organisasi. Saya dulu pernah ikut organisasi OSIS, Pak Yai. OSIS itu organisasi intrasekolah. Dulu masih SD lah. Dulu zaman saya SR masih. Saya masih SR. Itu udah ada OSIS. Nah, untuk kesininya saya tidak pernah terikat dengan organisasi apapun, termasuk di Toreko, termasuk di NU.
di NU itu karena banyak orang-orang saya yang di NU dari dulu saya nggak pernah mau. Dari zaman Pak Khozin, Mahfud, di zaman Pak Kiai Khalil, Pak Ibnu Hajar, itu saya sudah diminta. Bahkan Pak Khozin itu bicara, pokoknya ketika kita bicara NU, bicara Darus Salikin. Bicara Darus Salikin berarti bicara NU, sampai dihimbau begitu di mana-mana. Nah, kemudian belakangan, tapi walaupun begitu, sebelumnya tempat ini saya terbuka untuk memfasilitasi seluruh kegiatan NU, sehingga dulu ada Lailatul Istima pertama MBC NU di Rajas, itu di sini Pak, di atas ini Pak Fatur Rahman, ya, sama Pak Slamet ya, Pak Slamet itu di sini. Bahkan lahirnya RMI PCNU Jakarta Timur di sini, lahirnya di sini, dilantik di sini. Dari PB, dari PW dulu pada hadir. Itu di sini. Tapi saya sendiri tidak terikat dengan organisasi itu. Nah, kemudian karena banyak jamiah sini, kayak Pak Kiai Ruhi, Pak Sargiono, Ustadz itu Suroyono itu dulu pada di sini Pak. Ikut saya dari bujangan, kerja cuman dulu kerja di kemasan. Nah, sekarang udah alhamdulillah udah pada jadi kiai. Udah jadi kiai. Jadi nah, karena beliau udah jadi di sana, kemudian belakangan Pak Fatur Rahman sama Pak Kiai Ruhi ke sini minta saya, udahlah saya nggak usah didaftarkan apa-apa. Saya takutnya nggak bisa kerja, apalagi saya faktor usia ya, Pak. Ini faktor, ini biografi karena biodata saya gitu di NU. Katanya nggak apa-apa Pak, buat sepuh-sepuhan orang tua, ya kan? Saya hanya berpikir biar aja lah saya tak berusaha mengamalkan ajaran ulama NU. Udah nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa. Jadi jabatan nggak punya. Tadi di biodata jabatan ya tidak punya. Jadi kira-kira begitu, sehingga akhirnya saya dipaksa didatangi, diminta dan didaftarkan. Nggak tahu saya di NU itu jadi apa Pak. Ustadz Pak Rudi yang lebih tahu saya itu apa di NU itu. Jadi kira-kira begitu, dan saya mohon maaf kurang aktif karena memang faktor usia. Jadi kalau jauh tuh ya nggak ngapa di antara anak-anak. Jadi kira-kira itu dulu biografi yang saya sampaikan ya. Baik, demikian pemirsa, Pak biografi Kiai Warto ya sangat luar biasa. Walaupun beliau itu dulu tukang las, tapi sekarang udah luar biasa manfaatnya, ya kan? Bisa dirasakan orang banyak, ya tempatnya bisa dirasakan untuk ngaji dan lain sebagainya. Ini berkahnya daripada amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Kiai Warto ini. Alhamdulillah. Baik, Kiai, kita itu kan temanya pada malam hari ini adalah Toreko. Mungkin bisa menjelaskan apakah si Toreko itu? Monggo Kiai. Oh iya. Mohon maaf saya ya bukan menggurui ya Pak, bukan mau menggurui, bukan mau mengajar. Ya ini sebatas pengalaman ya, pengalaman. Asal usul saya mempelajari Islam itu kan saya udah tua Pak. Okay. Saya karena dari muda udah merantau ke Jakarta, tahun 74 saya udah ke Jakarta. Dan saya hidup di Jakarta sebatang kara. Sampai sekarang orang Tuban di sini saya sendiri. Yang ada Wonogiri, Bantul, ini ya. Jadi saya belajar Islam itu tidak melalui lewat jalur pendidikan ya. Jadi saya gimana? Nggak punya latar belakang pendidikan. Ya titel juga nggak punya, makanya. Jadi saya hanya seneng waktu itu Pak. Saya udah punya anak 3. Saya tuh mulai tertarik, seneng melihat orang-orang yang soleh-soleh itu. Walaupun saya bukan orang soleh, waktunya awalnya cuma seneng aja, seneng sama orang soleh. Ya mungkin saya juga tidak termasuk golongan beliau, tapi waktu itu ada secerca harapan. Itu saya udah punya anak 3 Pak. Udah capek meroyek, udah capek kerja, capek macam-macam lah. Nanti panjang kalau saya ceritakan itu. Nah akhirnya saya suka ke masjid. Ya masjidnya Darussalam itu masih jelek dulu. Masjidnya masih jelek di Darussalam. Jelek. Nah kemudian saya mulailah
belajar baca Quran, kemudian belajar apa sih isi Al-Quran kan gitu ya. Itu cuman ngikutin pengajian seminggu sekali kalau kuliah subuh, Pak. Ada kuliah subuh di Darussalam tuh kalau minggu pagi. Oh, Iya, itu saksi yang masih ada Darussalam. Kalau orang-orang sepuh dulu tahulah, Cak Warto itu siapa tahulah, nah, saya nggak perlu ceritakan itu. Nah, di situ saya mendatangi seorang kiai itu tengah malam, Pak. Saya mohon maaf, aibnya saya nggak usah ceritakan, orang itu aib saya, biar saya sendiri. Bagaimana saya datang ke kiai itu jam 1 lebih, Pak, malam. Saya gedor rumahnya. Cuman satu, saya minta pengen ngaji waktu itu. Akhirnya dikasih waktu ya Ahad pagi, kebetulan ada kuliah subuh. Namun setelah selesai kuliah subuh beliau terus sallallahu ala Muhammad itu, saya minta waktu. Ya seberapa jam, setengah jam minta saya diajar 4 mata, Pak. Jadi pengimaman itu. Ya di situ saya dibimbing membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an awalnya. Kemudian dikasih tahu maknanya Al-Qur'an lafaz demi lafaz. Saya yang masih ingat itu Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalika itulah Alkitabu kitab la raiba yang tidak ada keraguan fi di dalamnya, hudan petunjuk lil muttaqina bagi orang yang takwa. Hanya satu itu diajarkan, minggu depan harus hafal plus maknanya. Kalau enggak nambah gitu belajarnya. Jadi 1 tahun itu dapat 40 ayat, Pak, saya. Saya ngaji dapat 4 tahun. Belum pernah khotam Quran, Pak, saya. Jadi 4 tahun itu saya hanya nyampe surat Al-Baqarah ayat 123. Setelah itu udah nggak ngaji-ngaji karena yainya nggak mau ngajarin. Nggak tahu. Apa karena saya kurang bener orangnya atau bagaimana, mengulo alam lah. Itu rahasia kiai saya. Nah, kemudian saya dikasih ijazah suruh wiridan. Ya waktu itu nggak ada cerita toreko enggak, pokoknya ini amalkan. Wong saya udah terlanjur seneng sama orang soleh. Apa yang dinasihat yang disampaikan saya yakini benarnya, saya amalin aja, udah nggak perhitungan apa-apa, Pak. Saya mau sakti apa enggak ngerti saya. Pokoknya suruh amalin selama 40 hari waktu itu. Selama 40 hari wiritannya 12.000 wiritan. Itu sholat hajatnya 12 rakaat. Itu sholat hajat 12 rakaat dikasih wiritan sebanyak 12.000 kali. Kemudian kalau gagal, misalnya udah dapat 39, Pak. 39, dapat 39 udah dapat setengah nih. Gagal, harus ngulang dari awal. Itu terakhir saya dikasih ijazah itu. Nah, tapi ijazahnya apa, Pak? Penasaran. Nanti aja lah pelan-pelan. Apa 4 mata juga boleh lah. Itu ya. Nanti enggak dibilang ngagul gitu ya. Nanti pantesan sakti barang itu nanti takut menimbulkan apa penafsiran yang macam-macam. Nah, kemudian yang kalau saya sekarang ditanya toreko itu apa gitu ya, Pak? Nggih. Ya. Saya sendiri ya sebatas pengetahuan yang saya dapatkan dari yai saya. Yai saya namanya sekarang udah almarhum Ali Muhtarom Zuhdi. Yai saya Ali Muhtarom Zuhdi. Beliau adalah santrinya Syekh Muslih bin Abdurrahman Al-Marogi. Ya. Kemudian satu letting dengan almarhum Kiai Haji Abdul Hamid Husain. Beliau putra Kiai Haji Husain Pamanukan. Di sana ada desa Legon Kulon, Pak. Subang. Dari Subang gitu ya. Ya, beliau putra Kiai Haji Husain. Kiai Haji Husain itu mursyid Toreko Satoriyah. Tapi putranya Kiai Haji Abdul Hamid Husain itu Mustasar NU itu. Jadi Torikohnya Qadiriyah wa Naksabandiyah. Karena Syekh Muslih itu yang mengembangkan Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah tahun sejarahnya tahun 1970-an kan baru dikenal di Indonesia. Nah,
Mbah Musli itu dari Mbah Abdurrahman, ayah beliau dari Mbah Ibrahim Yahya, Berumbung, Meranggen Pak, Demak. Nah, Mbah Ibrahim Yahya itu beliau ngambil dari Syekh Abdul Karim Al-Bantani, kemudian bersumber dari Syekh Ahmad Khotib Sambas. Yang saya tahu Thorikoh itu juga dari yai saya. Kemudian saya dibawa ke Futuhiyah. Karena Mbah Muslih itu pendiri pondok pesantren Futuhiyah Meranggen. Beliau sudah tidak ada kalau beliau meninggal di Mekah. Ya, jadi makbarohnya ada di Makla. Iya, di Makla. Yang ada Gus Hanif waktu itu, Gus Hanif Muslih. Ya. Nah, kemudian saya sedikit banyak ya kemudian diajak sering dengerin tentang Thorikoh. Jadi setahu saya yang saya terima, Thorikoh itu artinya jalan. Kata yai saya, Thorikoh itu jalan. Sebelumnya 11-12 kalau sama syariat, syariat juga jalan. Karena waktu saya di Mekah, Pak, itu saya diajak main ke Syari Sitin itu, Syari itu jalan ternyata. Jadi dari Masjidil Haram itu agak ke itu naik angkot, itu ada jalan Syari Sitin namanya. Jadi jalan, malah kata yai saya, kalau jalan itu dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, itu jadi jamak. Nah, kata ya saya dari kata asal torikun jamaknya menjadi turukun gitu. Kata ya saya nggak tahu, Pak Yai yang lebih tahu lah saya ya. Jadi jamaknya turukun. Karena apa? Itu jalan segala macam. Kalau orang Jawa ya kalau yang nggak Jawa mungkin nggak tahu lah, mudah-mudahan nggak pada tahu lah. Tapi emang nyatanya itu kan loh. Okay. Pak Ananto Jawi. Jawi Pak. Ya mohon maaf, enggak emang itu Yai saya bilangnya begitu. Saya apa adanya. Saya nggak banyak ngedalil lah. Jalan artinya yang kebunian dipahami secara agama Islam berkembang menjadi jalan menuju Allah. Yang saya tahu hanya itu, jalan menuju Allah. Hanya kemudian Thorikoh ini di masyarakat kita, mohon maaf Pak Ustadz Nanto, masih tabu ya. Dan masih bagaimana nih kalau ngomong Thorikoh itu jalan menuju Allah. Nah, orang yang menapakkan kaki di atas Thorikoh itu namanya salik. Makanya dari sejak awal saya itu terikat dengan nama salik itu loh. Thorikoh itu cuma jalan, jadi orang yang tahu Thorikoh cuma tahu jalan. Misalnya saya mau ke Tamrin atau ke Celilitan, saya tahu ke Celilitan itu bisa lewat Jalan Raya Bogor, bisa lewat Condet, bisa lewat Kampung Rambutan. Ya. Tapi kalau saya nggak menapak ke jalan itu, nggak akan sampai ke Celilitan. Itu yang saya tahu tentang Thorikoh. Kira-kira begitu. Mungkin kan salik itu orang itu yang kemudian ketika saya ngaji, tahu hadis tahu apa ya Pak? Mohon maaf ya kalau urusan kitab-kitab nanti tak serahkan kiainya aja. Jadi ada hadis bunyinya man salaka thorikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thorikon ilal jannah, kan itu. Siapa yang jadi suluk itu napak jalan itu ya. Napak jalan, bukan cuma tahu jalan, tapi menapak di jalan itu. Kalau thorikoh diyakini sebagai jalan menuju Allah, ya dia orang menapakkan kaki di jalan menuju Allah, ya tujuannya nggak neko-neko. Akhirnya saya sering dikasih wiritan Robi anta maksudi atau ilahi anta maksudi. Itu selalu setiap mau wiritan Pak, dianjurkan suruh begitu. Jangan ada tujuan lain, jangan belok-belok kemana-mana. Itu yang saya tahu tentang Thorikoh Pak. Baik, Ustaz. Nanti kalau mau ditambahin ya monggo lah. Baik ya. Jadi singkatan takutnya nanti wah ini bisa sampai subuh loh Pak. Luar biasa nih penjelasan dari Kiai Warta ini. Dan ini Kiai tadi kan sudah jelaskan bahwa Thorikoh itu sudah jalan ya. menuju Allah. Ya. Dan bagaimana peranan dalam Islam Thorikoh tersebut? Saya mendengar cerita-cerita sejarah ya. Ya sejarah yang saya dengar dari yai-yai yang pengalaman, yang ngerti sejarah. Jadi saya sampai sekarang itu punya keyakinan hanya Islam di Indonesia itu disebarkan oleh Wali Songo.
yang saya tahu karena dari yai saya dari kecil. Jadi tahunya itu dari dulu itu Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sehingga Pak Ustadz bisa lihat ini, saya ngefans banget sama Wali Songo itu aslinya cuman cinta doang. Ya saya cuman harapan mudah-mudahan dengan wasilah, walaupun saya bukan orang soleh, karena saya seneng cinta sama orang soleh, menjadi wasilah Allah memberikan syafaat kepada saya, hanya itu, udah, nggak ada lain. Saya nangis Pak kalau cerita ini. Bener saya bodoh. Itu. Jadi sampai saya tahu nih Wali Songo, dan Wali Songo itu kita tahu beliau adalah mursyid-mursyid Thariqah. Itu sehingga saya ya seperti itulah yang saya tahu tentang sejarah, peranan apa yang membangkitkan para pejuang kemerdekaan itu justru ajaran-ajaran yang ditanamkan, keyakinan akidah dari Wali Songo. Banyak santri-santri berani mati, berani apa, karena apa? Ternyata di Thariqah itu kita diajarkan untuk apa ya, muatabah Pak. Yang saya tahu, saya kalau mau muatabah suruh kungkum Pak Yai. Tahu kungkum Pak? Itu saya bikin kolom tuh untuk kungkum itu. Kalau suluk itu harus kungkum. Kungkum itu di badannya harus dicelupkan. Jangan sampai nggak kecelup. Nah waktu itu saya dibacakan, kenapa itu, apa ajaran Quran ada? Ada kata yai saya. Kan di Quran ada sibghatullah. Sibghatullah itu ada. Waman aksanu minallahi sibghah itu ada di Quran. Saya udah nyampe ayat itu Pak ngaji. Sibghatullah itu. Jadi celupan. Jadi awal makomat itu ya taubat. Kemudian ada diajarkan apa itu suruh zuhud. Ya, zuhud bukan berarti nggak suka sama dunia, wong kita di dunia tetap. Jadi cari akhirat, dunia jangan lupakan. Begitu. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi wabtagi fima ataqallah darul akhirat harus kau usahakan berjalan menuju akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunia. Itu perannya luar biasa Pak. Jadi kalau saya melihat apa yang pernah saya terima dari yai saya, Thariqah itu lebih menitik beratkan pada pembangunan jiwa. Makanya orang yang berthariqah dihimbau syariatnya benerin dulu. Gitu ya. Walaupun tidak kalau naik ngono ya ngono enggak gitu ya. Dia naik keburu, masalahnya kan waktu ya Pak, umur. Terus terkesan akhirnya thariqah itu ilmu tua gitu. Akhirnya sing nom-nom wegah belajar thariqah nggih. Oh ilmu tua katanya. Betul ya? Itu ya, kira-kira gitu Pak. Jadi itu yang saya tahu, sehingga bahkan Bank Indonesia sendiri punya falsafah yang hebat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi kalau Indonesia pengen jaya raya, bangun dulu jiwanya baru badannya. Buat apa badannya bagus kalau jiwanya? Buat apa bangunan megah-megah kalau isinya jiwanya? Nah nantinya malah dirubuhin sama yang jiwa-jiwanya itu. Akhirnya itu Pak ya, peran thariqah. Wah sangat membantu Pak. Merdeka itu peranan malah itu Pak. Masyaallah. Luar biasa ya ini. Ya. Murid-murid thariqah, Wali Songo itu hebat. Nah apa itu dulu lah ya. Baik Kiai, terima kasih atas penjelasannya. Thariqah itu sangat luar biasa bahwa untuk peran dalam Islam itu Thariqah itu membantu mencapai kesempurnaan akhlak dan perilaku kan gitu ya. Sampai Kiai tadi gitu. Baik Kiai, kalau tadi sudah dijelaskan secara gamblang ya, dan tentunya apa saja nilai-nilai Thariqah yang dapat membantu karakter bangsa ini. Nilai-nilai thariqah yang membantu karakter bangsa ya. Ini ya. Nilai-nilai yang namanya thariqah itu namanya jalan ya, yang membantu orang diusahakan untuk mau berjalan. Artinya tahap demi tahap ya, tahap demi tahap. Jadi tahapan pertama misalnya ya kita tobat dulu, kemudian belajar. Makanya di dalam thariqah itu yang saya tahu ya, saya dengar ya, yang saya alami, saya itu pokoknya apa kata Kiai saya talakoni gitu aja Pak. Jadi di situ ada yang namanya istilah suluk Pak. Suluk dalam thariqah, peran untuk kan
Jadi orang Toriko ya kudu suluk. Ya, supaya menjadi salik. Suluk itu yang saya tangkap, suluk adalah perjalanan rohani. Karena perjalanan menuju Tuhan itu perjalanan rohani sebetulnya. Karena rohani lah yang bisa itu. Jiwa ya. Ya satu itu ya, suluk. Suluk. Jadi kudu suluk. Contohnya kayak biar pada jelasin di Ya, podcast ini. contoh suluk. Suluk gak Mungkin- boleh bohong apa-apa gini-gini. Mungkin Pak Ustadz melihat kenapa di atas dibuat seperti ini. Ini apa-apaan sih Cawarto bikin tempat-tempat model kayak begini. Ah aneh-aneh aja. Nggak musyrik tak? Nggak bahaya tak? Kok ada gua segala? Loh, kalau saya bikin gua kan boleh aja. Dan begitu saya naik saya ingat gua bagaimana Rasulullah masuk ke dalam gua Hira. Rasulullah baru menjadi suaminya Siti Khadijah waktu itu, belum jadi nabi. Dan itu semua kiai menceritakan sejarah itu, apalagi kan nuzulul Quran. Nah, ini yang nggak pernah diteriak-teriakan sunah Rasulullah yang satu ini. Tapi kalau kawin, Pak, walaupun wong NU, pokoknya saya tuh sering diledekin kalau kumpul yang NU. Istrinya berapa? Satu, makanya saya aneh juga. Kenapa ya Kiai Fakhrul Raji nanya saya istri berapa gitu kan? Emang dia nggak kenal saya tahu mudanya di sini kok. Adiknya itu tukang kendang saya, Pak. Adiknya Pak Fakhrul Raji ini, Pak Yai, itu tukang kendang saya, tanya beliau tuh. Karena saya dulu sering bareng-bareng sama Cak Nun, MH Nun Najib di Taman Ismail Marzuki. Lah, satu-satunya andalan saya itu adiknya Pak Kiai Fakhrul Raji, suaranya kalau selawatan keren banget dan bisa gendang enak. Makanya dia bahasa saya kayak begini, mohon maaf ya Pak, mohon maaf saya nggak bisa lembut kayak orang-orang itu karena emang saya orang Jawa Timur, udah itu rumah pinggir laut, kalau nggak buanter kalah karo ombak. Jadi pun mohon maaf lah, pun dimaklumi udah gayanya Cak Warto kayak gini. Wis apa anane dianggap ape ya monggo, ora dianggap ape ya wis sakarepmu, gitu aja kalau saya. Satu itu. Ini sebetulnya sarana supaya apa? Karena saya pengamal, Pak. Begitu kami diajak ke Futuhiyah di sana, kemudian dari Futuhiyah saya ke Ibrahimiyah di tempat Mbah Ibrahim Yahya di Merumbung, Demak, Pak. Nah, sejak itulah saya diamanati sama yai saya, wis iku diamalno satu kupe. Lah saya terus tanya, kenapa mboten jenengan mawon yai yang sudah mumpuni? Kan lebih baik jenengan. Ya, nanti dijadwalkan apa? Saya jadwalkan di sini untuk memimpin jamiah. Alasan beliau, wis awakmu sing isih nom, aku durung siap buka baju. Aku juga belum paham, mohon nanti di Pak Kiai lah yang tahu lah. Apa maksud saya belum siap buka baju itu? Akhirnya saya ya membuka di sini setiap malam Jumat, ngajak jamiah-jamiah ini, ayo kita mengamalkan ijazah yang sudah diberikan oleh yai saya. Itu makanya saya di ijazah, ya saya mubayaah juga. Saya di ijazah dikir yang namanya Nafi Isbat. Itu 165 kali setiap habis sholat. Jadi nggak sembarangan Pak Ustadz. Jadi kalau lah itu harus ditarik dari pusat. Ini ada pusat energi namanya power plexus ya, kalau di orang-orang itu ditarik dari pusat Pak. Tarik, set, tadi harus la sampai ubun-ubun, la ilaha ke kanan, ilaha. Kemudian harus di sini kata beliau ada latifah namanya latifatul qalbi, harus dihentakkan illallah, gitu. La ilaha illallah. Nah, itu akhirnya ya diamalkan di sini tiap malam Jumat bersama. Tapi selebihnya itu amal fardi, bukan amal jama'i ya Pak. Di sini cuman tawajuhan namanya, kita saling berjumpa, terus nanti ada tafakuran dan lain sebagainya, ngobrol sambil ngopi. Nah, ini kan ngopi ala Jatkon ya. Harusnya ini jangan air putih lah, kopi lah. Sampan gak godhog banyu tak, sampan ngopi mohon dekene air putih. Ya kalau ngopi tadi ya enggak Pak ya. Biar aja tegang lho. Udah santai aja, santai. Terserah jenengan sampai jam piro. Katanya ada iklan segala tadi. Ya. Kemudian saya bintang iklan, Pak. Saya dinobatkan menjadi bintang iklan
beras dan kopi Jatkon. Nah itu nanti bisa dilihat iklannya itu. Betul Kiai. Ya, Baik. ya itu. Itu yang saya peran itu luar biasa sebetulnya kalau untuk di bahasa kita, karena memang ada ajaran satu, ada suluk ya. Oke. Suluk itu perjalanan rohani. Ya, ini untuk sarana suluk. Biasanya kegiatan di sini itu dimulai jam 00 dan dimulai kungkum dulu. Mau nggak tahu tuh bid'ah urusan, aku sing penting membawa kebaikan dan sing penting rasanya bung gitu, yang penting rasanya. Dirasanya enak dan kita membawa kedamaian, ketenteraman ya. Kungkum. Ya. Nah, setelah kungkum ada namanya amalan nafilah, Pak. Nafilah, sholat tahajud lah atau tasbih, terserah nafilahnya. Nah, setelah itu ya wirid lah yang apa yang kita bisa. Ya intinya kita dalam rangka pendekatan diri kepada Allah langsung. Ya itu. Kemudian itu suluk ya Pak. Kemudian ada riadoh yang saya tahu nih Pak Yai. Ya kalau ada kekurangan mohon ditambah lah. Ya kita cuman ini kan namanya ngudoroso aja lah, bukan bukan mengajari saya, bukan. Beliaunya lebih tahu lah. Riado itu latihan rohani. Jadi kudu latihan nek wong kaya modele awake dhewe. Kudu latihan Pak, latihan nek gak iso-iso. Latihannya nggak bisa-bisa Pak kadang-kadang. Apalagi yang pada nggak latihan. Nah ini riado itu latihan rohani. Kemudian yang ketiga mujahadah. Mujahadah itu berjuang melawan hawa, menekan hawa nafsu. Nah, Ramadan bagian dari mujahadah. Nah, kira-kira tiga itu jadi yang peranan torekoh di dalam kegiatan itu yang saya tahu, Pak. Baik. Nanti kalau mau ditambah monggo. Baik, terima kasih Kiai. Luar biasa ini penjelasannya. Baik Kiai, kita lanjutkan untuk sesi pertanyaan-pertanyaan atau obrolan yang lain. Tentunya obrolan sangat menarik Kiai. Ya, apalagi obrolan semakin malam, suasana semakin hening ya kan. Yang ngobrol juga bukan makhluk yang nama-nama aja nih, tapi kayaknya makhluk halus juga ikut ngobrol nih Kiai. Mudah-mudahan kan malaikat itu ngikutin kita. Iya. Jadi karena soleh-soleh semua yang ada di sini sekitar ini. Alhamdulillah udah soleh. Jadi ada itu wasiat Sunan Bonang itu obatati salah satunya wong kang soleh kumpulono ya, itu. Oke. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan obrolan dan perbincangan, tentunya kita lihat yang satu ini. Ini iklan beras. Tapi bisa Ngopi dulu Pak Kiai. Silahkan. Monggo Pak. Ngopi dulu Pak. Sambil ngerokok Pak. Wah, ini Ya takut ini apa namanya? Peta maaf. Siap. Satu. Taruh. Siap. 1, 2, action. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan yang sangat menarik dan luar biasa ini. Kebetulan malam hari ini suasana semakin hening dan cocok untuk sekali untuk kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol masalah torekoh dengan ahlinya beliau adalah Kiai Warta. Ini luar biasa ya, karomahnya itu loh. Kita sekali tatapnya bisa merasakan bagaimana rasanya seorang yang keilmuannya luar biasa. Jadi gini Kiai, kalau Kiai tadi sudah menyampaikan beberapa guru mursyid yang sangat luar biasa dari Kiai ya, mungkin sampai Tuban dan lain sebagainya. Adakah pemimpin Indonesia ini atau mungkin pemimpin di bangsa ini yang menganut torekoh gitu Kiai? wah, Ini Kiai kan, biar kita itu tahu rakyat bahwa kita itu pernah loh dipimpin seorang raja ataupun presiden atau menteri itu bertorekoh gitu loh Kiai. Iya, jadi biar rakyatnya itu semangat juga loh. Ada loh. Gitu. cekap Pak. Monggo Kiai silakan. Bapak dan saudara sekalian, Ikhwan Jatkon yang dirahmati Allah. Ini pertanyaan berat banget buat saya. Saya kok ditanya tentang pemimpin Indonesia itu ya, saya nggak pernah ikut politik kampanye, ora tahu aku pemimpin. Tapi ya nggak apa-apa ya, sebatas pengetahuan saya ya. Iya Kiai.
adakah pemimpin-pemimpin pemerintahan atau tokoh-tokoh pemerintah yang mengikuti thariqah gitu ya? Nggih. Ya jawabnya ada. Yang menyebarkan Islam itu Wali Songo ya, masa nggak ada? Pasti ada. Ya dari zaman kerajaan Raden Patah itu wali, Pak. Raden Patah itu Raja Demak. Nggih. Nah, iya. Jadi justru sejak berdirinya Kerajaan Demak Bintoro, di situ sudah berthariqah. Iya. Gitu. Nggih. Sampai itu siapa yang terkenal arogan itu Aryo Penangsang. Itu orang thariqah, Pak itu. Aryo Penangsang itu keponakannya Sultan Trenggono. Ya, beliau putra Surawiyoto. Surawiyoto itu kakaknya Sultan Trenggono yang balelo karena apa? Dia merasa terah, kok nggak dijadikan raja di Demak, kok malah Bidul Demak ganti Pajang, kok yang jadi rojo malah si Joko Tingkir Mas Karebet yang berkelar Sultan Hadiwijoyo. Ngamuk dia, emang siapa dia? Nggak ada nasabnya begitu. Dia cuma mantu. Dia cuma mantunya Trenggono, kok bisa jadi raja, kok nggak saya. Tapi kan dia sudah diberikan kekuasaan di Jipang. Makanya Jipang Panolan itu pimpinannya Aryo Penangsang. Thariqah, Pak. Masa wali gak ngajarno thariqah? Lah seneng topo, seneng tirakat. Itu ajarannya Wali Songo, Pak. Itu di Jawa udah nggak aneh. Kemudian kalau pemimpin yang modern sekarang, apa ada Pak yang thariqah? Yo ada, malah banyak. Bahkan saya yang pernah dengar itu ada Kiai Haji Abdul Malik, ya, Abdul Malik Karim apa Amrullah ya, yang singkatannya Hamka. Itu ahlu thariqah, Mak. Itu ke Suryalaya sama Abah Hanum, ya, Syekh apa Sohibul Wafa, Tajul Arifin, beliau di sana, Pak, bayangkan. Terus menciptakan tasawuf modern. Itu kan karya Buya Hamka. Nah kalau nggak thariqah masa ngomong tasawuf? Nggih. Nggih, betul. Nggih. Itu dulu ketua MUI. Ya, zaman Orde Lama apa Orde Baru itu. Satu. Kemudian di Jakarta ini, Pak, ya Jabodetabek ya mungkin, itu ada pimpinan thariqah Naksabandiyah, Khalidiyah. Itu penasehat kepresidenan, penasehatnya Bung Karno. Ya, namanya Profesor Dr. Sayyidi Syekh Kadirun Yahya. Beliau mursyid spesifik thariqah Naksabandiyah Khalidiyah. Saya pernah silaturahmi ke sana. Nah, pusatnya di sini, tempat suluknya itu di Sawangan, Pak, Bogor. Karena dulu istana Bung Karno kan di Bogor. Jadi Bung Karno itu kalau ada apa-apa sama beliau, presiden, Pak. Nggih. Thariqah Bung Karno itu. Sejarah yang saya tahu, yang pernah. Ya, saya kan cuman katanya ya, Pak, yang sejarah itu kan kalau nggak diceritakan, kita bisa juga cari referensi, rujukan dari literatur buku-buku. Boleh nanti dicek benar apa enggaknya gitu ya. Kemudian yang belakangan, yang zaman ini, Bapak Agung Gumelar itu sering ke Suryalaya. Bapak Agung Gumelar ya. Nggih. Karena saya ada ikhwan saya yang namanya Agus Arifin itu sering berjumpa beliau, sering bareng sama beliau. Beliau cerita, Agung Gumelar, Pak, yang suka ke sana. Ya. Terus belakangan sejak almarhum Abah Hanum ya, Syekh Tajul Arifin, Sohibul Wafa Tajul Arifin wafat, kan sekarang ini penggantinya Abah Aus. Ya mohon maaf ya saya sebut nggak apa-apa. Itu justru Bapak Anies Baswedan suka ke situ, Pak. Bahkan sekarang jadi ramai itu kan. Yang jenengan tahu lah di medsos itu gimana. Yang dinobatkan menjadi apa? Imam Mahdi apa? Betul nggih? Nah, itu pakaiannya membenarkan tuh.
Jadi itu berita yang saya terima. Kan ahli toriko mencalonkan presiden, bahkan pernah jadi gubernur DKI. Itu saya nyatakan ada pimpinan-pimpinan kita, pejabat-pejabat negara kita yang bertoriko. Nah itu masih banyak Pak kalau saya sebutkan Pak. Masih banyak Pak. Masih banyak. Jadi kita Ya saya tahu karena saya suka seneng kumpul sama Yai. Saya itu kalau Muharram Pak, jadwal saya sampai ke Madura. Ya cuma silatur ke Yai, satu minta nasihat, dua minta didoain, udah begitu doang, kagak ngaji. barokahnya di situ kumpul sama Alhamdulillah, orang. amin, amin, Iya. amin. Nah, apa kira-kira apa? Masih kurang? Cukuplah biar masyarakat di luar sana tahu bahwa pemimpin-pemimpin itu tuh banyak yang bertoreko Iya. gitu, banyak-banyak Bertoreko. orang alim Nggih. gitu. Jadi biar sejarah yang ada di Indonesia ini tidak terkubur begitu Betul. saja. Kalau nggak ada podcast ngopi ala Jadkon, siapa yang cerita lagi? Ya ini Ya. dia, kerennya di sini nih. Ya, kan Ngopi ala Jadkon. Ngopi itu kan tadi ngobrol perihal iman ya. Iya. Kalau saya ngopi itu ngobrol perihal istri. Karena itu penting buat saya karena saya belum punya. Gitu, jadi biar nantinya turunan kita generasi penerus itu tahu bahwa orang alim itu masih banyak. Banyak. Jadi kita Paling banyak biar Indonesia. mengikuti dan tidak harus main media sosial, harus banyak silaturahmi ke orang-orang soleh kan. Nggih, Barokahnya alhamdulillah. di situ kan gitu. Dan masih banyak lagi yang akan saya tanyakan ya. Apakah dengan torekoh ini moral kita itu semakin bagus? Itu dengan bertorekoh apakah bisa membangkitkan moral yang berkualitas gitu maksud saya? Baik. Apakah dengan bertorikoh itu dijamin orang tuh mentalnya semakin bagus? Ya tadi saya katakan kalau hanya tahu torikoh itu banyak yang ahli torikoh Pak Yai. Mohon maaf ya, mohon maaf. Iya. Yang ahli torikoh banyak. Yang ahli tasawuf juga banyak. Wong itu diajarkan di sekolahan Pak sekarang. Dan buku-bukunya banyak dijual. Buka Google aja bisa, pinter toriko, pinter menjamin dia mau suluk apa tidak. Kan toriko jalan tadi saya katakan. Dia bisa nyampe pada tujuan, mengalami, itu kalau dia berjalan. Jalan itu menapai jalan. Nah, pejalan yang sejati itu melintasi alam. Tidak terjebak oleh alam. Ini banyak orang ngaku toriko tapi terjebak oleh alam. Nggih mboten tekan. Jadi kalau menjamin enggak. Tergantung individunya mau enggak menjalankan apa yang diajarkan dalam toriko itu. Kalau sekedar hanya bertoriko ngalah barokah apa, ya sudah kayak gitu. Mungkin pinter cerita toriko, pinter itu gitu. Cerita tasawuf padahal. Makanya kalau Yai Haji Abdul Hamid Hussein, saya Abdul Hamid Hussein itu di Jakarta Pak. Di situ justru ada majelisnya itu Ikhwanus Sofa, saudara-saudara sufi, bukan ahli tasawuf, persaudaraan sufi gitu. Itu Ikhwanus Sofa, ada di Pasar Minggu Pak. Saya risalah dari beliau, dan saya diijazahi risalah itu, satu buku kecil enggak. Udah lecek nggak karuan, ada kalau mau dipelajari. Itu dari Subang Pak. Beliau putranya Abah Husen, ya Legon Kulon, Pamanukan. Nah kemudian saya pernah juga yang hubungannya dengan torekoh, tapi ini jurusannya bukan torekohnya, tapi justru lebih condong ke hikmah. Itu ada putra Syekh Abdul Karim Al-Bandani, namanya Abah Haji Odo, itu di Rengas Dengklok. Saya bayar dari Subang, dari sono. Nah itu dulu yang mengembangkan di Jakarta, yang ngambil dari sana itu Bapak Haji Muhammad Toha. Pak Haji Muhammad Toha itu di zaman Belanda itu satu leteng dengan Muhammad Kusni Tamrin yang dari jalan itu. Nah Bapak Haji Muhammad Toha punya adik ipar namanya Harun Ahmad. Nah, saya ngambil jasa dari Bapak Haji Harun Ahmad. Jadi kalau bapak-bapak ngelihat orang kumpul-kumpul kemudian nanti tiba-tiba dipukul mental,
apa macam-macam itu. Nah itu dari beliau. Dari Habah Haji Odop ilmunya. Beliau putra Syekh Abdul Karim Al-Bandani. Itu mursyid thariqah kita kan. Tapi dia putranya. Saya pernah belajar itu, Pak. Makanya dulu dianggap jagoan Cak Warno itu. Dikeroyok orang kayak gini nggak apa-apa, Pak. Tapi sekarang nggak berani aku. Aku diprototin udah mulai gemeter ya, diprototin kayak itu. Kucing kayak. Kayak gitu. Baik. Banyak, Pak. Banyak thariqah manfaatnya. manfaatnya. Baik. Baik Kiai, tadi sudah dijelaskan yang luar biasa, dan apakah semenjak ini Kiai, semenjak ada jamaah yang sudah gabung bertorekoh ya, apakah bermanfaat untuk lingkungan? Artinya setelah bertorekoh, setelah mengamalkan torekoh itu sadar di lingkungan, bisa menyadarin satu sama lain. Artinya setelah gabung di masyarakat, mereka menyadari satu sama lain, tidak saling menyalahkan kan gitu. Ya. Apakah sudah tertanamkan itu Kiai? Gitu kalau sudah. Iya. Apakah orang yang udah gabung di torekoh ini bermanfaat untuk masyarakat? Sangat bermanfaat kalau dia mau ngaji ilmu torekohnya. Kemudian apa yang sudah dikaji menyerap ke dalam hati, ya, menjadi cahaya yang akan itu, dia yang akan membimbing. Mungkin bisa pancaran dari nur mursyid ya. Itu sehingga dia tidak akan lagi bicara tentang baik buruk benar salah. Sehingga ya dia menghindari nyalahin orang, apalagi nganggap sesat apa. Dia lebih senang hidup itu rukun, Damai. adem, ayem, tentrem, damai, rahmatan lil alamin. Maka kadang-kadang doanya itu jadi rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keamanan, ya kan, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah. Semua wong alam itu yo ono sing ketok, ono sing ora ketok. Ada yang kelihatan, ada yang enggak, kata Pak Ustadz. Kan ini juga ada yang enggak kelihatan, ini pada kumpul. Iya, itu rahmatan lil alamin. Aja kelompokmu tok sing mbok domakne. Wah, bisa dipahami Pak ya? Itu kira-kira manfaat nggak sama masyarakat kalau ini diamalkan? Manfaat sekali ya tentunya torekoh ini dimanfaatkan lingkungan masyarakat gitu. Apalagi RT RW-nya mau ikut torekoh. Makanya RT itu kan rukun tetangga. Jadi jangan ada ketua rukun tetangga yang nggak bikin rukun tetangga. Apalagi malah ribut mulu. Manas-manasin. Provokasi dan lain sebagainya. RW itu rukun warga. Dia berkewajiban beramanatan membuat rukun warga-warga. Ini warga RT sian, ini warga RT, ojo sampai tawuran. Ini kan kalau ada tawuran RT sini, RT itu. Ini torekoh, Mak. Torekoh nih. Iya itu, Pak. Nek diamalno tenanan, ngerti ilmune, artinya yo ngaji gitu loh. Wong torekoh itu ngatur jiwa. Ya ngaji itu ngatur jiwa. Nah itu kira-kira Pak. Baik, ya simpel aja lah ya. Wong kasar mau ngedalil juga nanti saya malah salah. Nanti dikomplain sama Pak Kiainya. Iya gitu ya. Alhamdulillah ini perbincangan yang sangat menarik ini di suasana yang sangat sejuk sekali ini ya. Amin. Alhamdulillah enggak hujan. Dan saya terima ini. kasih banget ya Pak Kiainya mau silaturahmi nengokin saya. Saya seneng banget. Baik Kiai. Torekoh di Indonesia ini atau di dunia ini bagi orang awam itu kadang-kadang kan kurang paham, bahkan mereka itu akan bertanya itu aliran apa sih. Kadang-kadang kita mengasih pemahaman kepada masyarakat itu kan harus penuh kesabaran. Mungkin ada kisi-kisi sendiri atau kunci sendiri biar masyarakat itu sedikit-sedikit bisa bergabung ke torekoh Kiai mungkin. Kiai. Ya pengamalan torekoh kan berbeda dengan syariat ya. Makanya nggak ada tabligh akbar membahas torekoh. Saya mohon maaf enggak. Nah ini yang lebih tahu itu Kiai ya Pak Roji. Buat sekali-kali kalau tabligh akbar itu membahas torekoh gitu loh. Ada sholat terus do pinter do kata Isra Mi'raj itu. Ahli Isra Mi'raj bacanya sholat. Tapi bukan torekohnya kan? Padahal ada unsur torekoh kan dalam Isra Mi'raj. Gitu betul. Kenapa itu nggak dibahas gitu loh? Ada apa sebenarnya?
Kenapa kalau kebenaran itu harus ditutupi? Inilah kan masalah, Pak. Ayo dong terbuka. Apalagi sekarang, Pak. Kalau kita nggak berani terbuka, kalah sama medsos itu udah pada berani-berani itu. Gini betul. Jadi apa? Torekoh itu kan juga bisa disebut metodologi kan? Metodologi itu torekoh itu loh. Cuman yang jadi masalah orang yang bertorekoh mau istiqomah apa tidak? Aku nggak mau tahu, Pak. Mana saya covid nggak mau ditutup saya. Saya digeruduk, Pak, sama 4 pilar, Pak. Beneran. Berapa kali saya didatangi polisi orang Kopassus. Saya enggak, Pak. Saya ingin meyakini, saya enggak pernah bertentangan kok dengan pemerintah. Saya enggak pernah melawan pemerintah. Cak Warto belum pernah mengumpulkan jamaah untuk demo. Pernah? Enggak pernah, Pak. Cak Warto pernah bermasalah dengan aliran apapun. Enggak pernah. Kalau orang mau meremakasan salah, silakan. Orang mau dolimin saya, monggo. Yang penting saya jangan punya niat dolim sama orang. Itu satu itu. Ya, kenapa nggak dibuka gitu? Saya belak-belakan, Pak. Saya dimusuhin, Pak, waktu itu, Pak. Saya pernah difitnah, Pak. Sempat difitnah, Pak. Makanya saya buktikan sebelumnya yang menistakan siapa nih, gitu. Saya dianggap kiai yang mendukung penista agama. Saya di blacklist, Pak, di masjid-masjid. Nek mati jangan disolatin di masjid bareng ngono, Pak. Padahal enggak ada apa-apa, Pak. Faktanya tidak ada. Kenapa berita itu tersebar sampai kemana-mana kalau yang begituan? Tanya warga sini. Ada nggak Pak Ahok datang ke sini? Ada nggak Pak Jarod datang ke sini? Loh, kalau saya dapat telepon dari Pak Jarod pengen ikut istighosah, karena Pak Jarod itu orang Jawa Timur waktu itu. Mohon maaf, barangkali mungkin pernah dengar lah cerita-cerita ini. Tapi sekarang pada malu sendiri ya yang pada ini sama saya itu. Oh, memang nggak ada buktinya. Cuman Pak Jarod pernah telepon saya, itu pun referensi dari kakak saya yang di Blitar. Karena Pak Jarod orang Blitar. Itu ada adikku di Jakarta, Mampiro. Dia kalau Senin Legi ada acara istighosah. Kalau Jumat Kliwon ada acara manakib Syekh Abdul Qadir. Gitu tok, Pak. Yang nggak datang, enggak. Ruame, Pak. Astagfirullah. Kebetulan ada pengurus PDI di daerah sini yang bagi-bagi sembako. Kata, Cak Warto bagi-bagi sembako, katanya. Itu aku istighosah aja makan urunan loh, Pak. Boro-boro bisa bagi sembako ke warga. Pak Warto wong melarat. Kan duwe apa? Pengurus ini ada pengurus apa peribadatan, ada pengurus yayasan. Tanya punya saldo enggak? Saldo minus, Pak. Tiap Jumat laporan saldo minus. Makanya saya nggak berani ngundang kiai-kiai itu, nggak berani. Ya wis pokoknya sing sinau ngene ada kaderisasi, ada belajar ngimami, belajar khotbah. Wong Islam sholat jamaah kok nggak iso ngimami. Cuman kayak gitu yang saya lakukan di sini. Nah itu saya rasa, kenapa sih nggak disampaikan itu loh? Biar masyarakat mulai dikit-dikit itu menyadari lah. Jadi bangunkan kesadaran yang tidur maksud saya. Dan bangkitkan kesadaran yang terpuruk. Kalau kesadaran udah mati ya tugas kita menghidupkan orang yang mati ya. Tugas kerasulan salah satunya itu menghidupkan orang yang mati. Ya kan, mengobati penyakit baros, penyakit kulit, terus mengobati orang yang buta sejak lahir. Itu di Quran saya temukan. Itu Rasul, Pak. Kalau kita memang penerus ya kudune ngono gitu. Nggih, paham nggih? Disadarkan. Insyaallah. Jadi menyadarkan masyarakat untuk memahami torekoh itu harus penuh dengan kesabaran. Nggih, Ya, sabar. tidak harus Beda. karena ini termasuk ibadah yang Betul, dikerjakan. cara ibadahnya beda. Baik, Kiai dan para pemirsa, sudah cukup lama dan tidak terasa perbincangan kita ini sampai begitu nyamannya. Namun sebelum kita akhiri perbincangan ini, obrolan yang penuh dengan makna ini, mungkin ada pesan dan kesan dari Kiai. Monggo Kiai, pesan dan kesan Kiai biar jamaah yang ada di luar sana itu bisa memahami tentang artinya kehidupan ini, Kiai. Monggo Kiai. Ya ini masukan aja ngudoroso. Kalau saya pribadi hidup ini belajar ya iman, kita belajar beriman. Islam ya belajar jadi orang Islam. Kalau kita ngaku beriman ya belajar jadi orang beriman. Kalau kita ngaku Islam ya belajar jadi orang Islam. Kalau beragama Islam udah dari kecil ya.
Aku beriman ya udah dari kecil, tapi udah jadi orang beriman ya kita belajar terus belajar. Kita berusaha untuk terus belajar menjadi orang baik, walaupun tidak kelihatan baik, walaupun tidak tampak baik. Jangan kita melakukan sesuatu karena ingin kelihatan baik. Nanti toreko nggak jalan. Karena dengan kita sholat, kita wudhu, rajin ke masjid, itu sudah kelihatan baik. Tapi mau jadi orang baik apa tidak? Nah itu, jadi pokoknya intinya belajar terus. Kalau sebelum mendapat titel ALM, jangan berhenti. Ya, begitu aja. Almarhum. ALM gitu Pak, minal mati lalati kalau bahasa Pak Kiai itu. Baik, Udah itu aja barangkali. terima kasih atas waktunya dan ilmu-ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk masyarakat luas pada umumnya dan tentunya untuk kita ya semua yang hadir pada malam hari ini. Kang Nato mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dari saya, Kang Nato bersama Cak Warta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita foto-foto dulu ya. Foto dulu. Selesai ya Pak? Selesai. Kita foto dulu. Oh, foto dulu ya. Foto berdiri. Mau di sana apa di sini? Semuanya kru Sini krunya. aja. Ya, ayo tapi. Nama krunya sebenarnya. Iya, ayo semua. Ya, Mari ikut. diri aja ya semuanya ya. Semuanya. Ayo Pak. Ya. Ya agak jauh nih, ada batak-batak.